Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rohimah Asmawinata dengan NPM 2310039. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menganalisis kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferry Sambo. Yang pertama yaitu ada definisi pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang KUHP dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Kitab Undang-Undang KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku yang melibatkan penyebaran kejahatan terhadap nyawa orang lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembunuhan disebut sebagai kejahatan terhadap nyawa dan termasuk ke dalam kesengajaan. Ada beberapa jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja atau kekhawatiran. Yang kedua yaitu ada pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dengan rencana atau kebijakan tertentu. Yang ketiga yaitu ada pembunuhan yang disertai tindak pidana, yaitu pembunuhan yang dilakukan bersama dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian barang atau pelanggaran. Yang selanjutnya ada definisi pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membunuh yaitu artinya menghilangkan, menghabisi atau mencabut nyawa atau mematikan. Pembunuh yaitu orang yang membunuh atau alat yang membunuhnya. Pembunuh bayaran yaitu pembunuh yang melakukan kegiatan karena mendapat bayaran atau upah. Pembunuhan yaitu prosesnya atau cara atau perbuatan membunuh. Yang selanjutnya ada unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah satu, yaitu perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga. Ditunjukkan dengan maksud supaya orang itu mati. Yang kedua, yaitu melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif, walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Yang ketiga, yaitu perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang. Di sini harus ada hubungan kasual di antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada penangkapan Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo akhirnya ditangkap pada Sabtu 6 Agustus 2022. Ferdy Sambo pun dibawa ke markas Komando Korps Brigade Mobil Kelapa II, Depok. Penangkapan Sambo dilakukan pada siang hari dengan melibatkan anggota BRIMOB yang berjaga sejak siang hari di gedung Bareskrim Polri. Yang selanjutnya yaitu siapa saja dan kapan ditetapkannya menjadi tersangka. Yang pertama yaitu ada Baharada Richard atau Brigadir E sebagai tersangka atas tewasnya Brigadir J pada Rabu tanggal 3 bulan 8 2022. Kemudian ada Ferdy Sambo. Usai menjalani pemeriksaan di Makobrimob, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pada 9 Agustus 2022. Penetapan tersangka itu menyusul Baharada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf yang telah terlebih dahulu menjadi tersangka. Bahkan istri Ferdy Sambo juga ditetapkan menjadi tersangka menyusul suaminya. Yang selanjutnya yaitu ditetapkannya menjadi terdakwa. Yang pertama ada Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati yang divonis pada Senin 13 Februari 2023. Dua lainnya yaitu Ma'ruf dan Ricky Rizal divonis pada Selasa 14 Februari 2023. Terdakwa lainnya yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumio pada Rabu 15 Februari 2023. Lalu ada Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo,
Putranto, dan Irfan Widianto pada 28 Februari 2023. Ada juga Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan pada 27 Februari 2023. Kronologinya yaitu kasus Ferdy Sambo bermula dari peristiwa tragis pada bulan Juli 2023 ketika Brigadir J tewas dalam sebuah penembakan di rumah dinasnya. Awalnya, versi yang ditunjukkan oleh pihak Sambo adalah terjadinya saling tembak antar korbannya dan pelaku. Namun motif di balik pembunuhan ini ternyata terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Ferdy Sambo divonis hukuman mati pada sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2023. Namun, Mahkamah Agung mengubah hukuman mati tersebut menjadi hukuman penjara seumur hidup pada sidang kasasi yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2023. Yang selanjutnya itu ada testimoni kasus pembunuhan Brigadir J. Kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan beberapa oknum, antara lain Ferdy Sambo, Richard, dan Putri Chandrawati. Ferdy Sambo dinyatakan bersalah merencanakan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Richard yang mengeksekusi pembunuhan tersebut dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Putri Chandrawati, istri Sambo, juga terlibat dan divonis 8 tahun penjara. Motif pembunuhan dikabarkan karena kebencian Putri Chandrawati terhadap Yosua, dan kejadian tersebut tidak terkait dengan pelecehan seksual. Kasus ini mendapat perhatian luas dan berujung pada berbagai proses hukum dan hukuman bagi individu yang terlibat. Yang selanjutnya, kasus Ferdy Sambo ini melanggar pasal apa saja? Yang pertama yaitu ada Ferdy Sambo yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 Subsider, pasal 338J, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, ada Putri dinilai telah melanggar pasal 340 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kuat Ma'ruf, Richard, dan Ricky dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Arif dinyatakan bersalah melanggar pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya ada Baikuni, Irfan, Agus, Hendra, dan Putranto terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, yakni melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (GO). Yang selanjutnya yaitu ada pertimbangan hakim. Mahkamah Agung atau MA melalui putusan kasasi 813K pidana 2023 mengubah hukuman yang diberikan pengadilan tingkat pertama dengan pidana mati dan dikuatkan dengan tingkat banding menjadi seumur hidup. Yang selanjutnya yaitu ada opini menurut saya pribadi. Menurut saya, kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdy Sambo ini benar-benar parah sekali. Dan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Apalagi pembunuhan yang dilakukan bisa dinyatakan berencana dan sangat keji. Seharusnya hukuman ini tidak diganti menjadi seumur hidup. Harusnya sudah saja hukuman mati. Selain itu, banyak juga polisi-polisi yang tidak profesional dalam menyelidiki kasus Ferdy Sambo. Dalam hal ini, menunjukkan keseriusan Polri dalam menangani kasus besar ini. Yang selanjutnya yaitu ada banding dan vonis. Selain Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ada 2 orang lainnya yang juga mengajukan upaya hukum banding. Mereka adalah Rizal atau Bribka RR, serta Kuat Ma'ruf, yaitu asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo.
Ada satu terdakwa lainnya yaitu Richard atau Baradae yang tidak mengajukan banding. Dalam perkara ini, Sambo divonis dengan pidana mati. Putri divonis 20 tahun penjara dan Rizky diputus 13 tahun penjara. Adapun Kuat divonis 15 tahun penjara, sementara Baradae divonis dengan pidana 1,5 tahun penjara. Sekian penjelasan dan analisis saya mengenai kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.